Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amanda dengan NIM 2009078087. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus saya yang berjudul Analisis SWOT Perusahaan KFC. Yang pertama ada topik pembahasan, yaitu yang pertama mengenai analisis SWOT, yang kedua manfaat analisis SWOT, yang ketiga profil perusahaan KFC, dan yang keempat studi kasus. Yang pertama, apa itu analisis SWOT? SWOT adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Kerangka SWOT ditemukan oleh Albert Humphrey. Analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Metode ini menekankan pada pentingkan peran faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan penyelesaian masalah secara efektif. Analisis SWOT itu kan ada 4. Yang pertama ada strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu strength atau kekuatan. Saat menganalisis atau melakukan pemetaan pada kemungkinan, kita harus mengetahui apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan kita. Hal ini yang nantinya akan mempengaruhi pertimbangan pada jumlah kekuatan atau kelemahan yang lebih signifikan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sama seperti kekuatan, kelemahan juga menjadi suatu komponen pertimbangan dalam melakukan analisis dan pemetaan sebuah objek. Oleh karena itu, mengenal kelemahan adalah salah satu cara juga untuk membangun kekuatan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang tidak sama dengan kekuatan, namun peluang dapat bersinergi dengan kekuatan. Dalam pemetaan analisis, kita perlu melihat seberapa besar peluang kita dalam sebuah keadaan yang akan dihadapi. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Dalam suatu kondisi atau keadaan, kita dihadapkan pada ancaman yang mungkin akan memperlambat atau bahkan menggagalkan. Oleh karena itu, penting juga untuk melakukan pemetaan pada ancaman yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada manfaat analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dimanfaatkan untuk membantu Gremets pada proses perencanaan hingga pelaksanaan rangkaian tahap bisnis secara terstruktur dan sistematis melalui pengetahuan dasar tentang hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana caranya agar dapat memanfaatkan kekuatan sehingga menghasilkan keuntungan melalui peluang. Yang kedua, bagaimana strategi yang harus diambil untuk mengatasi kelemahan perusahaan yang berisiko mencegah datangnya keuntungan sekaligus berpotensi mendatangkan kerugian. Yang ketiga, bagaimana cara yang tepat agar dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisnis yang dijalankan mampu menghadapi dan menyelesaikan ancaman yang ada maupun yang mungkin akan timbul. Dan yang terakhir, apa langkah yang harus diambil untuk mengendalikan dan mengatur kelemahan perusahaan yang berisiko dalam memicu ancaman dalam menjalankan bisnis. Selanjutnya ada profil perusahaan KFC. KFC atau singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah restoran fast food asal Kentucky, Amerika Serikat.
Pendiri KFC adalah Kolonel Harlan, seorang pengusaha yang memulai menjual ayam dari restoran pinggir jalan di Corbin, Kentucky selama depresi hebat. Sementara di Indonesia, sejarah KFC berawal ketika PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pendiri KFC Indonesia adalah keluarga Gelail pada 1978. Dikutip dari laman resmi KFC, gerai KFC pertama di Indonesia didirikan pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta setelah perseroan mendapatkan akuisisi waralaba. Selanjutnya ada studi kasus. KFC merupakan pemimpin global dalam bisnis kategori fast food dengan menggunakan menu andalan daging ayam goreng. Selain menawarkan produk ayam goreng, KFC juga memenuhi selera konsumen dengan menu pilihan lain seperti nasi, perkedel, kentang goreng, spaghetti, krim sup, twister, dan burger, serta menawarkan produk-produk baru seperti combo double, Kolonel Yakiniku, dan yang lainnya juga. KFC menspesialisasikan perusahaannya pada menu ayam goreng dan memposisikan dirinya sebagai jagonya ayam dengan target pasar keluarga segala usia dan segmentasi pasar yang dibidik adalah anak-anak usia 6-15 tahun dan remaja 16-25 tahun. Dengan dilakukannya strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT, tentu sangat berdampak positif terhadap perusahaan KFC. Di antaranya, semakin banyaknya konsumen yang membeli, semakin setianya konsumen-konsumen yang sebelumnya sudah percaya akan cita rasa produk KFC dan tentunya sehingga hingga saat ini masih banyak orang yang mengandalkan menu KFC sebagai menu makan mereka saat di luar rumah ataupun untuk makan di rumah melalui pesan antar KFC. Oleh karenanya, perusahaan KFC pun hingga saat ini masih terus bertahan dalam persaingan restoran-restoran makanan cepat saji. Selanjutnya ada analisis SWOT pada perusahaan KFC. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji, memiliki cabang di seluruh Indonesia, sehingga daerah pemasarannya cukup luas, memiliki manajemen produksi yang cukup baik, disukai oleh banyak kalangan masyarakat, memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia, pelayanan yang sangat cepat dan ramah, rasa yang khas dan lezat, dibuat dari ayam kualitas terbaik. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang kurang terjangkau dari kalangan masyarakat bawah, dan yang kedua, kurang memperhatikan nilai gizi. Dan yang ketiga, ada opportunities atau kesempatan, mengembangkan jenis varian yang lain seperti bentuk penyajian dan membuat rasa yang baru. Dan yang kedua, bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari manual brand dan sistemnya. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, banyak pesaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji. Yang kedua, kelangkaan bahan baku ayam berkualitas. Yang ketiga, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan junk food. Dan yang terakhir, banyak bermunculan produk tepung bumbu ayam goreng yang memungkinkan masyarakat suka membuat fried chicken sendiri daripada membeli. Sekian dari penjelasan materi studi kasus saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.